kalau memang sampean bisa, ini tolong jelaskan sama saya. Kitab Kifayatul Akhyar. Oh gini aja dah mas ya, sampean berarti niatnya ngetes ya, intinya gitu aja mas ya, ya bro. Intinya ngetes ya, ngetes. Gini aja mas ya, ilmu itu bukan untuk diperdebatkan atau apa ya, atau untuk dibanggakan di hadapan orang lain. Enggak. Saya cuma ya istilahnya itu meluruskan aja mas ya, meluruskan apa yang saya bisa ya saya omongkan, kalau saya tidak bisa enggak. Dan sampean barusan ngakunya anak pesantren ya. Iya. Bagus mas, anak pesantren bagus ya. Cuma persoalannya jangan mengira ketika kalian itu masih di pesantren berarti orang yang sudah di luar pesantren ini nggak bisa baca kitab. Jangan kira kayak gini mas ya. Belum tentu sampean yang masih di pesantren itu mengalahkan orang-orang di luar gitu. Kayak teman-teman saya itu banyak mas ya, alumni pesantren juga ya. Kalau saya nggak lama sih mondoknya mas ya, cuma lah istilahnya itu saya nggak bisa apa-apa mas ya. Saya jujur saya nggak bisa apa-apa, nggak bisa baca kitab, bener saya nggak bisa baca kitab. Kalau ada orang-orang yang mengatakan Sani Uye itu lumayan baca kitabnya, itu barangkali ya anggapan mereka. Sebenarnya saya nggak bisa apa-apa, la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi saya pribadi bahkan kita semua tidak punya ilmu mas, tidak punya ilmu kecuali apa yang sudah diberitahukan Allah kepada kita. Tapi kalau hanya orang-orang seperti Anda ya mau ngetes ya, rasanya kami gak mundur mas ya, kami gak mundur kami mas ya. Kita apa yang saya maksud? Ini ada kitab Kifayatul Akhyar, kami cuma minta penjelasan. Kalau memang sampean itu bisa baca kitabnya, tolong jelaskan kepada kami. Kitab Kifayatul Akhyar karangan Imam Taqiyuddin. Maksudnya? Ini penjelasannya kayak apa? Penjelasan yang ada di kitab ini kayak apa? Takut sampean itu baca kitabnya nanti ada harokatnya, langsung diartikan. Ini kitab kosongan soalnya. Oh, kitab kosongan. Kalau sampean memang bisa baca kitab, coba jelaskan sama saya. Apa ini mas? Kifayatul Akhyar. Oh, Kifayatul Akhyar fi hali riwayatil ikhtisar. Karya daripada Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Al-Husaini ya. Ya. Ini cetakan apa? Maktabah Imaratillah ya. Mana yang mau dibaca ini mas? Ini. Coba sampean jelaskan sama saya bagaimana yang ada di dalam kitab ini. Oh gitu, sampean tes begini mas ya. Ini ya. Ya. Sampean anak pesantren. Ya. Saya tentunya tahu mana salah mana benar ya. Kalau saya memang benar, akui mas ya. Karena kalau kesampian waktu saya benar tidak ngaku, ini kesombongan ya. Al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Ini kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sombong itu batrul haqq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Ya kan meremehkan orang lain. Mentang-mentang anak pesantren jadi ini om. Ini mau diterangkan aja atau mau ditarget mas? Nahkunya. Tarkib, apa nahu sorofnya? tarkib sama nahmunya dan jelaskan. Oh gitu. Ya. Yang ini kan? Ya ini. Ya ini. Ini silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Ini kan ya? Ya. Wa man lan utawi sapani wong iku syara'ah telah melebu sapa man atau telah melaksanakan sapa man melaksanakan fisomil qadai ing dalem puasa qada. Iki Mas ya. Fa in kana mongko lamun ana apa somul qada ana iku alal fauri tetep ing atas faur. Faur itu maksudnya Mas adalah wajib disegerakan mengqada. Itu faur. Maka jawab daripada in lam yajuz, maka tidak boleh apa al khuruju metu minhu saking somul qada in kana alal faur. Wa in kana lan lamun ono apa al qada atau somul qada tadi iku alat tarohi iku tetap ing atas tarohi. Kalau tarohi itu bisa ditunda kapanpun saja ya. Fasahihu moko utai pendapat kang bener wa nasah lan telah menasah Asy-Syafi'i Imam Asy-Syafi'i fil ummi ing dalam kitab al-ummiyah. Nah iki Mas ya. Ini iku khabar dari fasahih iku annahu khabarnya annahu iku la yajuzu tidak boleh. Iki Mas ya. Tidak boleh apa al-khuruj minhu
Li annahu krono satuni kelakuan atau wong bisa iku talabasa telah terlanjur melakukan talabus iku ya, sudah terlanjur. Iku talabasa telah terlanjur melakukan sapa wong bi fardin kelawan kefarduan wala unzur dan tidak ada unzur iku maujud. Nah, unzur ini dibaca nasab. Ya kan koyo ngene ya. Kan koyo ngene. Falazima moko harus moko wajib hu ing wong apa itmamuhu nyempurnaaken kodok atau somul kodok itu kamalau syara'a kaya oleh lamun telah melakukan atau masuk sapa wong fi sholati ing dalem salat masuk fi awalil waktu ing dalem awal waktu. Nah ini jawabnya lau ya la yajuzu mongko tidak boleh lakukan di wong apa sing tidak boleh qad memutus salat. Iki Mas ya. Paham kan? Mau diterangkan nih Mas ya? Coba sampai terangkan. Gini Mas ya. Barang siapa yang sudah terlanjur untuk melaksanakan puasa qadha. Jadi ada orang yang punya tanggungan puasa Ramadan kan wajib qadha Mas ya. Lalu dia pada hari yang lain dia sudah mengqadha puasanya. Pada waktu dia mengqadha puasa, maka Mas diklarifikasi apabila qadha puasa itu berkaitan dengan qadha yang harus disegerakan, maka dia tidak boleh untuk membatalkan puasanya. Namun apabila kodoknya itu adalah alat tarohi, artinya tidak wajib segera mengkodok. Nah, contohnya yang tidak wajib segera mengkodok itu, contoh Anda sakit, Anda kan punya uzur tidak puasa di bulan Ramadan Mas Yo. Lah setelah Anda itu sembuh pada hari-hari yang lain, Anda wajib kodok. Namun tidak wajib segera, Mas ya, karena ada uzur. Nah, tapi permasalahannya adalah apabila orang itu sudah terlanjur menunaikan kodok Ramadan, ya, walaupun kodoknya alat tarohi, artinya tidak wajib segera, maka menukul sahih dan ini sudah dinas oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umnya, maka la yajuzu li annahu talabbasa bi fardin, maka dia tidak boleh sudah al-khuruj minhu atau membatalkan puasa kodoknya, dia tetap tidak boleh. Ngerti ya? Kenapa? Karena dia sudah terlanjur memasuki kefarduan wala udhra dan dia tidak punya udhur untuk membatalkan kan? Nah, sehingga falazimal itmamuhu, maka dia wajib untuk menyempurnakan, artinya melanjutkan sampai maghrib. Paham ya? Jadi intinya kalau orang sudah terlanjur melakukan puasa qadha, maka dia tidak wajib untuk maka dia tidak boleh untuk keluar atau membatalkan puasa qadhanya. Jadi kalau kita ini sudah terlanjur qadha Ramadan, maka tidak boleh kita untuk membatalkan puasa qadha baik alal faur maupun alal tarohi, kecuali ada undur lagi nanti Mas yo. Itu. Hal ini kama law sya'a fi sholati fi awalil waqti. Hal ini sama persis dengan apabila ada orang yang melakukan sholat di awal waktu. Melakukan sholat di awal waktu itu wajib enggak Mas? Kan enggak wajib ya. Duhur sama jam 12. Kita boleh sholat duhur di jam 12:30. Nah, kan boleh. Tapi kalau kita sudah terlanjur sholat di awal waktu, walaupun tidak wajib sholat di awal waktu, maka la yajuzu lahu qat'uha. Tidak boleh kita untuk membatalkan sholat. Gitu Mas ya. Paham ya? Ngene Mas ya. Maaf ya. Jangan mentang-mentang ada santri ya, penampilan kami kayak ini semua. Nah ini Mas ya. Kalau masih kurang oke lah. Apa masih mau dipreteli? Man iki mutada Mas ya. Man mutada ini isim syarat ya. Kenapa mutada? Karena memang sebuah kalimat isim yang ada di awal dan tidak ada amil lafzi. Di dalam Al-Fiqh Malik dijelaskan mutada zaidun ma'adul khabar input zaidun adul ma'idad. Kemudian ini Mas ya. Waman iku syara'a. Nah, ini fi madi Mas ya, syara'a. Masuk fi shaumil qadha'i ing dalam puasa qadha. Lafaz shaumil qadha fi shaumil qadha'i. Lafaz shaum itu dibaca jar Mas, dikarenakan termasuk huruf jar berupa fi. Di dalam Al-Fiqh Malik dijelaskan hatta huruf al-jarri wa yamin ila hatta fala hasyada fi an'ala munzuru balam kai wa wa ta wal kafu wal ba wal ala wa mata itu kan ya fi. Jadi apa itu hatta huruf al-jarri wa yamin ila hatta fala hasyada fi. Nah, itu ada fi kan ya. Kemudian al-qadha fi shaumil qadha'i ini dibaca jar karena menjadi mudhaf ilaih. Di dalam Al-Fiqh Malik dijelaskan wasani yajruru wal mimin aw fi idza lam yaslu illa dzaka wal lam mahduda. Gimana ya? Fa in kana alal fawri dibaca jar juga Mas ya. Lam yajuz al khuruj menjadi fa'il. Hukum fa'il harus dibaca rafa kan Pak.
dalam alfiah Maliknya al-fa'il ladzi kama fa'ita zaidun muniran wa jumi'al fata. Nah, kan koyo ngene. Kemudian lam yajuz al-khuruj min wa in kana ala tarafi fasai wa nasu asy-syafi'i. Asy-syafi'i juga dibaca rafa. Fil ummi dibaca jar al-ummi. Annahu la yajuzu li annahu talabbasa bi fardin. Talabbas ini fi madhi masya. Fi madhi yang ikut wazan tafa'ala. Kan koyo ngene. Kalau tafa'ala itu diantaranya itu apa? Mau tasrif saja. Ya, muji apa itu sorobnya ya? Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun tafa'alu la tatafa'al mutafa'alun. Berarti kalau talabasa ya talabasu talabusan wa mutalabbasan fahuwa mutalabbisun wa dzaka mutalabbasun talabbas ya. Talabbas la tatalabas mutalabbasun. Mas ya. Gitu. Kemudian bi fardin, lafaz fardun itu dibaca jar, bi fardin karena kemasukan huruf jar. Tanda jarnya adalah kasrah. Nah, kenapa? Karena memang isim mufrad. Isim mufrad ketika jar dibaca kasrah. Terus tanwin apa? Tanwin itu adalah tanda isimnya. Di dalam alfiah Malik dikatakan bahwasanya bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadil ismi tamyizun hasal. Wala undra. La ini la linafil jinsi. Kan kayak ini. Amalah naj'alila fi nakira mufradatan ja'at au munkar roh, kan koyo ini. Falazimau itmamuhu. Lagi. Hum ini menjadi maf'ul yang dikedepankan. Apa boleh? Ya boleh. Wa qad yanu anhuma apa itu? Apa itu? Oh, saya lupa darinya di Alfiah Malik ya. Jadi apa fa'il hukum asal itu apa itu? Fa'il itu kan di depan, hukum asal daripada maf'ul itu di belakang. Apa darinya ini Mas? Aku lupa. Sampai mungkin ingat Mas. Kan sama tadi sampai. Apa? Dalam Alfiah Malik ya. Ya. Gimana? Oh iya ya. Wal aslu fil fa'i ayat tasila wal aslu fil maf'uli ayat tasila. Terus wa qad yaji'u bi khilafil asli wa qad yaji maf'ul qabla fi'li. Sebenarnya saya apa Mas cuma ketesankan. Ya, gitu. Jadi apa ya? Wal aslu fil fa'i ayat tasila wal aslu fil maf'uli ayat tasila. Ya, wa qad yaji'u bi khilafil asli wa qad yaji maf'ul qabla fi'li. Saya juga pernah Mas belajar Arabian, bukan di masa Arabian kok gitu. Saya cuma ngetes. Bahkan semua yang saya itu lontarkan masalah Alfiah tadi Mas, Alfiah yang saya barusan saya pura-pura lupa itu mungkin bisa nanggapi. Kalau sampai memang hafal ya. Kemudian kamal lafaz sholati, lafaz sholati ini juga dibaca jar Mas karena kemasukan huruf fi. Makanya sholati, fi sholati, fi awwali waqti. Lafaz fi awal ini dibaca jar karena kemasukan fi. Al waqti dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih. Nah, ini gabungan Mas ya. Artinya apa? Kalimat itu dibaca jar karena tiga hal. Yang pertama bisa kemasukan jar maka harus dibaca jar kalimat isim itu. Kemudian menjadi mudhof ilaih. Kemudian menjadi isim tabi lil majrur. Kan koyo. La yajuzu lahu qat'uha. Gitu Mas ya. Jadi gampang kok. Tapi saya bukan sok-sokan Mas ya. Cuma intinya saya nggak mundur kalau cuma musuh nyantri berapa tahun. Dari mana sampai Mas kok jauh-jauh kok hanya mengetes orang. Ingat Mas ya, ingat ya. Bukan hanya sampai andaikan sampai pinter, ingat bukan hanya sampai yang pinter. Kalau sampai bisa baca kitab sebagai santri, ingat orang lain juga insya Allah bisa. Yang ini Mas ya. Gitu. Jangan mentang-mentang apa datang-datang ngomong-ngomong ngetes. Ini kita menangis ini mahasiswa Mas, untung dia nggak ketawa, biasanya ketawa ini ada orang lucu, itu adiknya ya. Jadi gitu, intinya kesannya ini dek, kalau sampean mondok lalu jadi orang pintar ya, jangan sering ngetes orang, takut dipermalukan, kayak gini, kalau memang punya rasa malu gimana? Jangan mentang-mentang anak pesantren, aduh Mas, berapa tahun sampean mondok Mas? Sudah 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun mau ngetes, Mas, ya. Tak omongin, saya itu 14 tahun mondok Mas. Iki 3 tahun enggak ya? 14 tahun saya bodoh Mas. Apalagi cuma 3 tahun mau ngetes 14 tahun ya apa? Pernah ikut bahasa masail Mas? Masih belum pernah. Masih belum. Masih belum ya, mau ikut bahasa masail belum ya. Kan koyo ngene. Ya Allah. Ya, hati-hati Mas ya. Saya kasihan sama sampean Mas. Sampean santri kan ya. Jadi tanam sikap tawadhu Mas ya. Ilmu itu dikeluarkan ketika terpepet Mas. Ketika kita mau meluruskan orang, bukan ngetes orangnya.
Baru ketika sudah ada orang salah kita luruskan. Tapi kalau ngetes ojo, takut malu sampean. Ya, tapi gak usah malu ke saya. Ya makan mas, makan ya, makan. Gak usah makan malu, makan aja aja. Ya sudah, saya pamit dulu. Mau pamit ya? Mohon maaf sebelumnya. Ya gak apa-apa mas, lain kali jangan untung sampean musuh saya. Ya soalnya saya sebagai santri ya tidak mudah percaya. Soalnya banyak orang sekarang tuh katanya 2 tahun sudah pintar baca kitab. Ya. Pemiliknya 2 tahun tuh, 2 tahun mondok pintar baca kitab di mas yo. Iya takut pemiliknya channel Sani Uye itu baca kitabnya diartikan, takut pakai makna sebelumnya. Jadi saya bisa langsung datangi orangnya. Ya. Jadi saya mohon maaf sebelumnya. Ya sama-sama mas ya. Main-main anu apa ya? Ya kalau saya salah ditegur, gitu aja. Kalau saya ditegur, saya salah, siapapun yang salah ini. Ya sudah nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Saya pamit dulu. Oke, nggak makan dulu mas. Sudah, makasih mas. Ya dah. Hati-hati mas ya di jalan ya. Main-main lagi. Main-main lagi ya nanti ya. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam.